Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pekan kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang isim-isim mu'rab bagian kedua, yaitu al-asma'ul khamsah, isim maqsur, isim manqus, dan sedikit penjelasan tentang isim ghairu munsharif. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam memahaminya. Pada audio yang telah lalu telah dijelaskan tentang i'rab, bina, mu'rab, dan mabni. Silahkan dipelajari kembali jika masih ada yang terlupakan atau belum jelas. Harus sering diulang-ulang karena istilah-istilah ini akan kita pelajari, akan kita dalami dalam setiap kajian-kajian nahwu kita. Sedikit mengingatkan tentang alamat i'rab, ada yang berupa harokat dan ada yang berupa huruf. Al-asma'ul khamsah adalah isim-isim yang alamat i'rabnya berupa huruf. Sedangkan isim maqsur, isim manqus, dan isim-isim ghair munsharif alamat i'rabnya adalah harakat. Al-asma'ul khamsah. Al-asma' artinya isim-isim, al-khamsah artinya 5. Kemudian digabung menjadi al-asma'ul khamsah, yang artinya isim-isim yang 5. Sebelum berbicara tentang al-asma'ul khamsah, baiknya kita singgung sedikit tentang bahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf adalah kata yang disandarkan, sedangkan mudhaf ilaih adalah kata yang dijadikan sandaran bagi kata yang disandarkan. Jadi yang bersandar mudhaf, tempat bersandarnya mudhafun ilaih. Contoh, babun dan faslun. Babun dan faslun. Dua kata ini kalau kita gabung, babu faslin, artinya pintu kelas. Babun pintu, faslun kelas. Digabung babu faslin, artinya pintu kelas. Pintu mudhaf ya, yang bersandar, kelas mudhafun ilaih, tempat bersandarnya pintu tadi. Jadi babu faslin, pintunya kelas. Contoh lain, kata abun dan dhamir ka. Abun artinya ayah, ka artinya kamu, ya, engkau. Kalau kita gabung jadi abuka artinya ayahmu. Ayah mudhaf, mu atau kamu adalah mudhafun ilaihnya, tempat bersandarnya. Kembali kita ke pembahasan utama tentang al-asma'ul khamsah ya. Al-asma'ul khamsah yang kita maksudkan yang pertama adalah abun, yang diidhofahkan atau yang disandarkan kepada suatu kata. Bisa abuka, bisa Abu Muhammadin, bisa Abu Musa, atau yang lainnya. Abu, abuka. Kemudian kalau ini dalam keadaan marfu, kalau dalam keadaan majrur, abika. Kalau dalam keadaan mansub, abaka. Abi Musa, Abi Muhammad, atau Aba Musa, atau Aba Muhammad. Kemudian yang kedua, akhuka. Akhuka ini dalam keadaan marfu', kemudian dalam keadaan majrur akhika. Dalam keadaan mansub akhoka. Akhuka, akhika, akhoka. Artinya saudaramu yang laki-laki. Kemudian hamuka, iparmu. Hamu Muhammadin, iparnya Muhammad. Hamu Ahmada, iparnya Ahmad.
Hamu Fatimah, iparnya Fatimah. Hamuka, ini dalam keadaan marfu'. Hamika dalam keadaan majrur. Hamaka dalam keadaan mansub. Hami Muhammadin, Hami Fatimata. Hama Muhammadin, Hami Ahmada. Ini dalam keadaan marfu', majrur, mansub. Kemudian fuka, artinya mulutmu. Fuka, fu ibilin, mulut onta. Fu filin, mulut gajah. Fuka, fika, mulutmu dalam keadaan majrur. Fi samakin, mulut ikan dalam keadaan majrur kita. Fi samakin. Ya. Kemudian faka, mulutmu, tapi dalam keadaan mansub. Fa ka'sin, mulut gelas, atau fa qaruratin, mulut botol. Ini dalam keadaan mansub. Kemudian zu malin, yang punya harta. Zu malin, di dalam keadaan rafa'. Kalau keadaan majrur, zi malin. Kalau dalam keadaan mansub, za malin. Di situ coba diperhatikan, dia adalah isim yang tanda i'rabnya atau alamat i'rabnya adalah huruf. Ya, tanda i'rabnya atau alamat i'rabnya adalah huruf. Ada huruf waw, ada huruf ya, dan ada huruf alif. Huruf waw kalau dia dalam keadaan marfu', huruf ya dalam keadaan majrur, dan huruf alif kalau dalam keadaan mansub. Itulah al-asmaul khamsah beserta alamat i'rabnya. Sekarang kita lihat contoh kalimat jumlah mufidah yang berupa jumlah fi'liyah. Kita contohkan di sini. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena jumlah tersebut atau kalimat sempurna tersebut diawali dengan fi'il. Contohnya, kataba Abu Musa wa ikhwatuhu risalataini ila hamin dhi baitin wasi'in. Kataba, telah menulis, Abu Musa, ayahnya Musa, wa ikhwatuhu, dan saudara-saudaranya, risalataini, 2 surat, ila, kepada, hamin, seorang ipar, dhi, yang memiliki, baitin, rumah, wasi'in, luas. Ayah Musa dan saudara-saudaranya menulis 2 surat kepada seorang ipar yang memiliki rumah luas. Kataba, artinya telah menulis, dia adalah fi'il madhi mabni. Abu, pada kata Abu Musa, dia adalah bagian dari al-asmaul khamsah dalam keadaan marfu' dan alamat i'rabnya adalah huruf waw. Wa ikhwatuhu, ya, wa di situ adalah harfu atfin namanya, yang berarti dan. Harfu atfin ini mabni. Dan kaidahnya adalah setiap huruf dipastikan dia mabni semuanya. Demikian juga seluruh fi'il madhi dia mabni semuanya. Ya, itu beberapa kaidah yang terlintas saat ini yang bisa kita ingat bersama. Wa harfu atfin, dia mabni. Kemudian ikhwatuhu, saudara-saudaranya atau ayahnya Musa. Ikhwatuhu, ikhwatu, sampai di situ marfu', dia adalah mudhaf, hu adalah dhamir, yang dhamir tersebut, isim dhamir tersebut, dia sebagai mudhafun ilaihnya, ya. Ikhwatu mudhaf, hu mudhafun ilaihi. Sekarang risalataini. Risalataini 2 surat, artinya posisinya sebagai maf'ul bih atau objek. Dia mansub dengan alamat i'rab ya dan nun. Kenapa alamat i'rabnya ya dan nun? Karena dia isim musanna. Kemudian ada harfu jar berikutnya,
ya, ada harfu jar ila yang artinya ke atau kepada, dan dia adalah huruf ya. Maksudnya nih huruf ya, huruf yang berikutnya maksudnya tadi, bukan harfu jar berikutnya tapi huruf berikutnya, dan huruf ini adalah harfu jar namanya. Kalau wa tadi harfu atfin namanya, kalau ini harfu jar. Harfu jar ini mabni ya, harfu jar ini mabni. Isim setelah harfu jar selalu majrur ya, senantiasa dalam keadaan majrur. Dan di sini hamin ya, seorang ipar. Hamin, dia isim mufrad dan tidak ada alif lamnya. Hamin ya, ila hamin, dalam keadaan majrur. Kemudian zi, pada kata zi baitin wasi'in, zi di sini dalam keadaan majrur dan dia bagian dari al-asmaul khamsah. Posisinya majrur, kenapa? Karena dia sebagai na'at atau kata sifat bagi hamin. Na'at atau kata sifat bagi hamin. Alamat i'rabnya ketika dia majrur adalah huruf ya. Kemudian baitin, dia adalah mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah dhi ya, mudhafnya adalah dhi, dan baitin adalah mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih, rumusnya atau kaidahnya, setiap mudhafun ilaih majrur, maka baitin ini adalah isim majrur. Karena apa? Karena dia mudhafun ilaih. Kemudian wasi'in, wasi'in artinya luas, dia berposisi sebagai na'at dan dia mengikuti yang disifati. Mana yang dia sifati? Bait ya, rumah luas ya. Yang dia sifati adalah bait, atau ya, bait artinya rumah. Nah, dia mengikuti rumah. Rumah ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan majrur. Sehingga wasi'in dia dalam keadaan sama seperti baitin, yaitu majrur. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang kedua, kita contohkan dengan jumlah mufidah, kalimat sempurna berupa jumlah ismiyah. Abi daraba akha Khalidin. Abi artinya ayahku, daraba telah memukul, akha saudara laki-laki, Khalid, Khalid nama seorang laki-laki ya, Khalid dan seorang laki-laki yang bernama Khalid. Abi, abi ini gabungan dari dua kata ya, kata abun dan ya mutakallim. Kata abun dan ya mutakallim. Abun berarti ayah, ya mutakallim yang berarti saya atau aku. Abi, ayah saya, seperti itu. Abi, ayah saya. Daraba, telah memukul. Nah, di sini dia fi'il madhi, dia adalah fi'il madhi, mabni, fi'il madhi mabni. Kemudian akha dalam keadaan mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia objek maf'ulun bih. Kita punya kaidah ya, seluruh maf'ulun bih dia dalam keadaan mansub, posisinya mansub, setiap objek mansub. Nah, akha ini adalah objek. Alamat i'rabnya akha, karena dia bagian dari al-asmaul khamsah, maka alamat i'rabnya ketika dia mansub adalah huruf alif. Kemudian Khalidin, seorang laki-laki bernama Khalid, dia kenapa harokatnya kasrah? Karena dia majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia mudhafun ilaih. Kita punya kaidah seluruh mudhafun ilaih majrur. Nah, di sini melalui contoh yang baru saja kita sebutkan, ternyata isim ya, atau al-asmaul khamsah, atau isim yang dinisbatkan kepada al-asmaul khamsah, isim yang 5 memiliki 3 syarat yang mesti terpenuhi sekaligus agar dia bisa dikatakan sebagai al-asma al-khamsah. 3 syarat sekaligus harus dia penuhi. Yang pertama, dia harus mufrad. Yang kedua, harus diidhofahkan. Dan yang ketiga, diidhofahkan kepada selainnya mutakallim. Atau bahasa lainnya, dia harus bentuk tunggal, dia harus disandarkan,
Dan kepada siapa dia bersandar? Bersandarnya kepada selain ya mutakallim. Kita ulangi sekali lagi. Syarat yang pertama dalam keadaan mufrad. Adapun ketika dia jamak, maka alamat i'rabnya berubah seperti kata ikhwatun. Kata akhuka itu dalam keadaan mufrad, akhunya mufrad. Tapi kalau dia dijamak jadi ikhwatun. Nah, berubahlah alamat i'rabnya. Yang tadi dia mufrad, alamat i'rabnya mempergunakan huruf. Kalau sudah ikhwatun, alamat i'rabnya bukan lagi huruf tetapi harokat. Kemudian dalam keadaan mudhaf atau disandarkan kepada kata lain, jika tidak maka berubah alamat i'rabnya. Seperti kata hamin. Dia memang terpenuhi syarat pertama, yaitu bentuk tunggal, hamin, atau bentuk mufrad. Tapi dia tidak disandarkan kepada yang lain. Akhirnya dia seperti posisi dalam keadaan mufrad saja, isim mufrad yang lainnya. Abun pun demikian. Abun, dia terpenuhi mufradnya. Kalau kita ganti posisi hamin ini dengan kata abun, ila abin, dhi baitin wasi'in, ya seperti itulah. Atau kita ganti hamin dengan akhun, ya, akhun, dia mufrad tapi dia tidak sebagai mudhaf, maka ila akhin dhi baitin wasi'in, dia tidak bisa disebut dengan asmaul khamsah. Karena apa? Karena alamat i'rabnya pada saat itu bukan lagi huruf tetapi harokat, ya. Hamin alamat i'rabnya apa? Harokat, yaitu kasrah ketika dia majrur. Kalau al-asmaul khamsah, kalau dia dalam keadaan majrur, alamat i'rabnya apa? Huruf. Apa hurufnya? Ya. Kemudian yang ketiga, tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim. Seperti kata abi pada contoh yang kita sebutkan, abi daraba akha Khalidin. Ya, abi daraba akha Khalidin. Pada kasus ini abi itu abunnya tidak dikatakan sebagai al-asma al-khamsah, tapi dia isim mufrad biasa. Isim mufrad biasa. Kenapa? Karena dia diidhafahkan kepada ya mutakallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqamah belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.